Sobat Cek Fakta It, Garuda Asia akan kembali turun gelanggang di Piala Kemerdekaan ke-2025. Lawan kali ini adalah Uzbekistan yang sama-sama belum mencatat kemenangan. Indonesia datang dengan misi tebus kesalahan setelah ditahan imbang Tajikistan, sementara Uzbekistan baru saja merasakan pahitnya kekalahan telak dari Mali. Nova Arianto mengungkapkan kabar terbaru kondisi tim, strategi, dan pesan penting untuk para pemain. Yuk, kita bedah satu persatu. Kondisi terkini Timnas U17. Semua pemain fit. Nova memastikan seluruh skuad dalam kondisi prima pasca laga berat melawan Tajikistan. Tidak ada pemain yang mengalami cedera serius, sehingga opsi line-up terbuka lebar. Pemulihan cepat tim medis dan pelatih fisik berperan penting menjaga stamina pemain agar siap tempur di laga kedua ini. Analisis lawan Uzbekistan performa terbaru. Kekalahan 1-5 dari Mali menjadi sinyal bahwa Uzbekistan punya kelemahan di lini pertahanan. Kekuatan. Meski bukan skuad utama Piala Dunia, Uzbekistan tetap memiliki disiplin taktik dan fisik yang solid. Ancaman. Perubahan cepat dari bertahan ke menyerang, terutama lewat sayap. Strategi yang diharapkan Nova Arianto fokus dan disiplin menghindari kesalahan antisipasi yang terjadi saat lawan Tajikistan. Rotasi pemain Nova memberi sinyal semua pemain punya peluang tampil untuk menjaga intensitas. Tekan sejak awal. Mengingat Uzbekistan baru kebobolan 5 gol, tekanan sejak awal bisa membuat mereka goyah. Misi wajib menang. Kemenangan atas Uzbekistan tidak hanya memberi 3 poin, tapi juga membangun mental positif sebelum menghadapi Mali pada 18 Agustus. Memberi bukti bahwa persiapan panjang Garuda Asia berbuah hasil. Menjadi indikator perkembangan taktik dan kekompakan tim. Tantangan ke depan Mali. Nova juga menyadari laga melawan Mali akan menjadi ujian terberat. Postur dan kecepatan. Pemain Mali punya kombinasi fisik dan kelincahan yang mendekati standar tim-tim elite Piala Dunia U17. Pembiasaan lawan kuat. Pertandingan seperti ini diperlukan untuk mempersiapkan mental dan teknik menghadapi lawan selevel di ajang internasional. Pertandingan Timnas U17 Indonesia melawan Tajikistan pada laga pembuka Piala Kemerdekaan 2025 seharusnya menjadi panggung unjuk kekuatan muda Garuda Asia. Namun, sorotan publik justru tertuju pada momen selebrasi Mirza Firjatullah yang nyaris berakhir petaka. Usai mencetak gol, Mirza melompat melewati parit pembatas lapangan dan tribun. Tanpa menyadari kedalamannya, ia terjatuh cukup keras sebelum kembali bangkit. Nova Arianto, pelatih Timnas U17, langsung mengingatkan seluruh pemain untuk menghindari aksi yang membahayakan diri sendiri. Pesan utama Nova, selebrasi boleh dilakukan, tapi tetap aman. Hindari tindakan berlebihan yang merugikan diri atau tim. Hormati lawan di setiap situasi. Nova bahkan menegaskan bahwa tindakan seperti ini bisa dikenai sanksi internal demi menanamkan disiplin pada pemain muda. Sementara itu, di panggung domestik, BRI Super League 2025-2026 membuka musim dengan cerita membanggakan. Malut United, satu-satunya tim yang mempercayakan kursi pelatih pada sosok lokal, sukses mencuri 3 poin di markas Dewa United dengan skor 3-1. Henry Susilo, pelatih kelahiran Bukit Tinggi, tak hanya membawa timnya menang, tetapi juga meraih penghargaan Coach of the Week di pekan pertama. Faktor penting dalam kemenangan Malut United, pressing terukur untuk memotong aliran bola lawan. Pemanfaatan sayap yang efektif lewat Yakob Sayuri dan Ciro Alves. Efisiensi finishing tinggi di laga perdana. Keputusan Malut United mempertahankan pelatih lokal di tengah dominasi pelatih asing adalah wujud komitmen membangun kualitas sumber daya manusia sepak bola Indonesia. Klub Willem Domingus Nanlohi menegaskan, "Kalau bukan kita, siapa lagi? Kami ingin membuktikan pelatih lokal bisa bersaing." Jelang laga kedua Piala Kemerdekaan 2025, Nova Arianto memastikan seluruh pemain Timnas U17 dalam kondisi prima untuk menghadapi Uzbekistan di Stadion Utama Sumatera Utara. Meski Uzbekistan baru saja kalah telak 5-1 dari Mali, Nova tetap mewaspadai kekuatan mereka. Kunci strategi Nova, fokus penuh dan disiplin taktik. Menghindari kesalahan antisipasi seperti saat lawan Tajikistan. Memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain untuk menjaga intensitas.
Kemenangan atas Uzbekistan menjadi target penting sebelum menghadapi Mali yang diprediksi akan menjadi lawan terberat dengan kombinasi fisik dan kecepatan khas tim Afrika. Jika dilihat dari 3 cerita di atas, ada benang merah yang memperlihatkan 3 pilar kemajuan sepak bola nasional. Disiplin dan kesadaran risiko dari kasus Mirza. Pentingnya mengontrol emosi di momen euforia. Kepercayaan pada sumber daya manusia lokal dari prestasi Henry Susilo, bukti bahwa pelatih Indonesia bisa bersaing. Progres taktis dan mental dari persiapan timnas U17 menunjukkan pentingnya pembelajaran dari laga sebelumnya untuk memperbaiki performa. Sepak bola Indonesia sedang berada di titik di mana pengalaman internasional, pengelolaan emosi, dan kepercayaan pada kemampuan sendiri akan menentukan arah perkembangan dalam beberapa tahun ke depan. Agustus tahun 2025 Piala Kemerdekaan dan BRI Super League 8 Agustus tahun 2025 Malut United menang 3-1 atas Dewa United di pekan pertama Super League. Henry Susilo memimpin laga debut sebagai pelatih Malut United dan langsung meraih penghargaan Coach of the Week. 9 Agustus tahun 2025, Timnas U17 Indonesia bermain imbang Piast Tajikistan. Terjadi insiden selebrasi Mirza Firjatullah yang melompat parit dan nyaris cedera. Nova Arianto mengeluarkan peringatan resmi kepada tim terkait keselamatan dan sikap saat merayakan gol. 10 Agustus tahun 2025 Uzbekistan kalah 1-5 dari Mali dalam laga pembuka mereka di Piala Kemerdekaan. 15 Agustus tahun 2025 Timnas U17 Indonesia akan bertemu Uzbekistan di laga kedua. Nova memastikan semua pemain fit. 18 Agustus tahun 2025, Indonesia dijadwalkan menghadapi Mali, lawan yang dinilai terkuat di turnamen ini. Statistik kunci Piala Kemerdekaan 2025 Grup A, tim main menang, seri kalah gol, masuk gol, kebobolan poin Mali 1-1, 0-0, 5-1, 3 Indonesia 1-0, 1-0, 1-1, Tajikistan 1-0, 1-0, 1-1, Uzbekistan 1-0, 0-1, 1-5-0 BRI. Super League 2025 per 26 pekan 1 top 3 tim main menang, seri kalah gol, masuk gol, kebobolan poin Malut United 1-1, 0-0, 3-1, 3 PSM Makassar 1-1, 0-0, 2-0, 3 Persib Bandung 1-1, 0-0, 1-0, 3 Lampiran 3 Profil singkat. Mirza Firjatullah usia 17 tahun, posisi penyerang sayap, ciri khas kecepatan dan penetrasi dari sisi kiri. Catatan penting, pemain yang memicu peringatan soal selebrasi aman dari pelatih Nova Arianto. Nova Arianto usia 45 tahun, latar belakang mantan bek timnas Indonesia, kini pelatih kepala timnas U17. Filosofi latihan, disiplin, pressing tinggi, dan pemanfaatan transisi cepat. Henry Susilo usia 59 tahun, latar belakang pelatih kawakan asal Bukit Tinggi, pernah menangani beberapa klub Liga 1 dan Liga Kedua. Prestasi terbaru, Coach of the Week pekan pertama Super League 2025 per 26 bersama Malut United. Ketiga cerita ini, meskipun terjadi di panggung berbeda, memberikan gambaran lengkap perkembangan sepak bola Indonesia dari lapangan internasional. Timnas U17 belajar mengelola emosi, memperbaiki taktik, dan menatap kemenangan penting. Dari kompetisi domestik, keberanian klub mempertahankan pelatih lokal membuahkan hasil instan. Dari pembinaan usia muda, perlu edukasi mental dan perilaku di dalam dan luar lapangan. Inilah kombinasi yang, bila dirawat dengan serius, bisa menjadi fondasi kuat untuk kebangkitan sepak bola Indonesia di tingkat Asia bahkan dunia.